Welcome to my channel. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Drama tadi siang sungguh membuat kepalaku pening. Pak Marcel bukannya menjelaskan secara gamblang pada ibunya, malah memberikan penjelasan yang berbelit-belit. Niat hati datang ke sana ingin menyelesaikan drama lama, malah drama baru yang dibuat oleh CEO aneh itu. Aku memasukkan semua pakaian ke dalam koper. Untuk apa lagi aku tinggal di sini, jika lelaki yang masih berstatus suamiku itu sama sekali tak pernah menghargai. Aku cukup sadar diri, selama ini bukan aku yang diinginkan Mas Danis untuk menjadi pendamping hidupnya. Sebelum pergi, kuusap potong bahana yang menempel di dinding. Air mata luruh begitu saja. Aku sangat merindukannya. Setelah ibuku meninggal, hanya Mbak Hana, satu-satunya wanita yang selalu peduli padaku. Mengapa orang baik selalu dipanggil cepat olehmu ya Rub? Mengapa tidak aku saja yang lebih dulu kau panggil? Tak ingin terjebak lama-lama dalam kesedihan, kuhapus air mata yang mengalir di pipi, lalu mengecup singkat potong bahana dan pamit untuk pergi dari sana. Semoga saja Mbak Hana mengerti alasanku pergi menjauh dari Mas Danis. Aku mencegat taksi, tak lupa mengecek terlebih dulu isi saldo di rekening. Selama ini aku memang jarang melihat jumlah saldo, apalagi semua kebutuhan dapur selalu Mas Danis yang penuhi. Bibirku tersungging kala melihat nominal yang tertera di sana. Lumayanlah, cukup untuk biaya hidup beberapa bulan ke depan nanti. Sepertinya Pak Marcel sering memberiku gaji lebih di setiap bulannya. Bodoh amat, yang penting bukan aku yang meminta itu dari Pak Marcel. Taksi berhenti di depan sebuah rumah minimalis yang di depannya terdapat taman kecil yang cantik. Setelah membayar ongkos taksi, kuputuskan untuk berkeliling melihat-lihat setiap sudut rumah. Wow, amazing! Aku suka banget dengan desain rumah ini. Tak menyesal, walaupun menyewanya dengan harga yang lumayan tinggi. Suasana sekitarnya pas banget untukku menyendiri sampai beberapa bulan ke depan. Baru saja merebahkan diri di kasur, ponsel berdering. Tertera nama Pak Marcel di sana. Aku tak berniat sama sekali untuk mengangkat panggilan itu. Aku sengaja bersembunyi di sini untuk menghindari kedua lelaki yang selalu saja mengganggu ketenanganku. Lama kubiarkan tak membuat lelaki itu berhenti menelpon. Pak Marcel terus-menerus memanggil tanpa jeda sedikit pun. Dengan sedikit malas, kuangkat telepon darinya. Assalamualaikum, ucapnya dengan nada yang terdengar panik. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Bapak lupa ya, kalau aku udah resign dari perusahaan. Jadi, Pak Marcel tidak ada hak untuk mengganggu aku lagi. Kembalilah bekerja. Kantor tanpa kamu sepi, Now. Kamu boleh minta gaji berapapun asal mau kembali bekerja di kantorku. Maaf, Pak. Untuk saat ini aku tidak bisa. Satu lagi, berhenti menggangguku. Setelah mengatakan itu, aku langsung mematikan ponsel. Tak apalah, untuk sementara menjalani hidup tanpa ponsel. Aku mencoba memejamkan mata, namun tak lama kemudian membukanya kembali. Entah mengapa bayangan Mas Danis hadir begitu saja mengganggu pikiranku. Rasa bersalah menyelinap lirih di dasar hati. Aku pergi tanpa pamit padanya. Bagaimana kalau nanti dia mencariku? Tidak mungkin lelaki itu akan mencariku. Malah yang ada dia akan merasa kesenangan karena aku tidak lagi tinggal di rumahnya. Mungkin juga lelaki itu akan langsung mengajukan cerai ke pengadilan. Biar dia bisa bebas memilih dan menikah lagi dengan gadis idamannya. Sudah hampir 1 minggu aku mematikan ponsel. Rasanya tenang sekali, hidupku tanpa ponsel.
Aku bisa bermain kemanapun yang aku mau tanpa ada yang mengganggu. Beruntungnya lagi kuliah sedang libur semester. Jadi aku benar-benar bebas dari apapun. Hari ini kuputuskan untuk menyalakan ponsel. Banyak panggilan tak terjawab juga chat dari Pak Marcel dan Mas Danis. Kamu di mana? Bukankah aku sudah bilang, selama aku pergi jangan pernah keluyuran keluar rumah. Pulang sekarang atau aku akan memecatmu jadi istri. Now, kamu serius tidak akan kembali lagi ke rumah ini? Apakah kamu tidak kasihan pada Hana? Hana pasti akan sedih melihat kamu pergi dari rumah. Maafkan aku kalau selama ini sering cuek ke kamu. Kembalilah, beri aku kesempatan untuk perbaiki semua. Banyak lagi pesan-pesan yang dikirim Mas Danis untukku. Akhir-akhir ini lelaki itu selalu menunjukkan sikap cueknya padaku. Jika dia pikir aku akan mengemis cinta dan perhatian padanya, dia salah. Justru aku yang akan membuatnya menyadari bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang selama ini selalu ada untuknya. Aku membuka pesan dari Pak Marcel. Lelaki itu tampak galau karena 1 minggu tidak bisa menghubungiku. Banyak chat lucu juga yang dikirimkannya padaku sebagai ekspresi gundah gulananya. Tak ada satupun chat mereka yang kubales. Keduanya sama-sama memiliki ego yang sangat tinggi. Memutuskan segala sesuatu sendiri, selalu merasa benar sendiri dan ingin menang sendiri. Padahal apa salahnya kalau saling menghargai? Setelah puas berselancar di media sosial, aku langsung mematikan kembali ponsel. Hari ini aku ingin pergi ke kafe, menikmati secangkir kopi dengan ditemani novel favorit yang baru saja kemarin kubeli di Gramedia. Udara sore ini memang menyegarkan, apalagi dengan menikmati angin sepoi-sepoi yang membuat hati menjadi terasa tenang dan damai. Mas, kopi red 1 ya? Entah mengapa aku sangat menyukai kopi itu. Menurutku, red memiliki rasa yang mild. Bisa memperbaiki suasana hati dan pikiran yang sedang kacau. Kopi rednya Nona. Aku yang sedang fokus membaca novel langsung menoleh ke arah barista yang mengantarkan kopi. Seketika mataku melotot tak percaya. Dia ada di sini, di dekat mejaku seraya memegang kopi red pesananku. Kenapa kamu ada di sini? Tanyaku terbata-bata. Siapa yang tidak kaget dengan kemunculannya tiba-tiba di depan mata? Terus dari mana lelaki itu tahu kalau aku tengah berada di kota ini? Ini kopi red pesanan Anda, Nona. Bolehkah aku duduk di sini untuk menemani Anda bersantai hari ini? Tanyanya dengan memasang senyum semanis mungkin.